Halo, gue Aris. Video ini gue pengen ngebahas sebuah celana jeans yang ada di depan gue sekarang, dan gue pengen sedikit cerita nih tentang ketertarikan awal gue terhadap celana jeans ini dari brand ini. Jadi tuh kemarin itu memang gue lagi buka Instagram, dan memang gue melihat salah satu repost dari temen gue juga. Kalau misalkan kalian tahu, emang gue follow-followan juga sama Denim Evos atau Ido kalau kalian tahu. Dan dia tuh nge-repost salah satu post dari brand ini, brand Grand Archive ini. Jadi waktu itu entah Instagram post atau Instastory, gue lupa pastinya apa. Cuman waktu gue lihat gambarnya itu bagus banget. Gue sempet kayak, ini Grand Archive tuh brand apa sih gitu. Awalnya gue juga nggak tahu nih Grand Archive ini tuh brand dari mana, brand apa. Dan gue sempat mengira kalau ini brand dari luar negeri sih. Karena memang yang waktu di repost sama Denim Evos itu bagus banget sih secara gambarnya ya. Akhirnya kan gue jadi tertarik untuk visit Instagramnya Grand Archive ini kan. Dan setelah gue lihat-lihat ya, memang foto dan Instagram feeds-nya di Grand Archive ini tuh memang bagus-bagus banget. Jadi tuh menurut gue kayak niat banget lah kelihatan. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat aja Instagramnya. Setelah gue cari tahu, ternyata memang brand ini tuh brand lokal. Lebih tepatnya ini brand yang berasal dari kota Bandung. Dan setelah gue cari tahu lagi, ternyata memang brand ini tuh umurnya belum begitu lama. Dia establishnya sekitar di tahun 2019. Dan oleh karena itu, gue sempat agak nggak percayaan dan agak skeptis jadinya. Ini brand baru, postnya bagus banget kayak gini, jangan-jangan produknya nggak sesuai dengan apa yang sebagus postnya itu lagi. Jadi gue sempat skeptis dan berpikiran jeleknya seperti itu kan. Takutnya beda nih antara yang di post sama aslinya. Oleh karena itu, gue jadi tertarik banget sama brand ini. Dan kebetulan juga ternyata brand Grand Archive ini punya artikel yang menggunakan fabric yang kebetulan lagi gue cari banget juga, yaitu menggunakan fabric green cast denim. Dan memang dari awal gue bikin video YouTube sampai sekarang belum pernah sih gue bikin pembahasan tentang jeans yang menggunakan fabric green cast denim. Oleh karena itu sekalian kan, emang gue lagi nyari green cast denim juga, langsung aja deh jadinya. Ini merupakan Grand Archive 101 NM2 atau 101 NM2. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa, gue pengen ngebahas singkat aja sih pertama-tama tentang packaging dari jeans ini. Jadi packaging dari jeans ini gue pengen ngebahas dari flashernya dulu. Flashernya menurut gue didesain dengan elegan, oke, dan uniknya adalah di sini juga kasih informasi soal waist dan length-nya. Yang artinya flasher ini tuh khusus untuk jeans ini dan ukuran 32 juga. Jadi kalau misalkan jeansnya ukuran 28, berarti flashernya nggak bisa dipakai lagi nih. Soalnya kan ada tulisan waist 32-nya. Ya, menurut gue kasih kesan yang cukup beda sih. Terus juga ada tag-nya seperti ini yang menurut gue secara desain tag-nya keren, simple, dan warnanya juga enak dilihat sesuai dengan konsep yang mau disampaikan di Instagram atau media sosialnya. Hanya saja menurut gue komponen penyusun atau bahan yang digunakan untuk tag-nya ini menurut gue agak terlalu tipis sih. Jadi kayak kasih kesan yang kurang solid aja menurut gue. Cuman secara desain oke banget sih padahal. Kemudian walaupun tadi gue sedikit agak kurang suka dengan tag-nya yang agak terlalu tipis, tapi di counter oleh pemberian tote bag seperti ini yang didesainnya oke, warnanya biru seperti ini, dan di dalamnya juga dilapisin oleh plastik clip sebesar ini juga yang muat untuk satu jeans. Jadi tuh packagingnya pertama kali dateng, jeansnya dengan flasher dan tag, terus dimasukin ke plastik clip besar seperti ini, dan akhirnya semuanya dimasukin ke tote bagnya. Jadi menurut gue secara packaging, flashernya didesain oke banget, tag-nya oke tapi sedikit kurang karena terlalu tipis, tapi itu dihajar dengan pemberian tote bag. Jadi menurut gue secara overall, secara packaging oke aja, tidak begitu wah, tidak jelek juga, jadi ya sesuai ekspektasi aja lah. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang material dari jeansnya. Speknya akan gue tulis pada bagian sini. Langsung aja kita masuk ke materialnya. Material dari celana jeans ini menggunakan fabric dari Jepang, lebih tepatnya dari Nihon Menpu Mills, right hand twill, sunforized, dan berarti itu 14,5 oz, dan yang paling penting warnanya adalah green cast denim, dimana ini merupakan warna yang sedang gue cari banget. Buat kalian yang nggak tahu, green cast denim itu intinya adalah celana jeans yang fabricnya itu sebenarnya warnanya tetap indigo, hanya saja dia ada shades warna kehijauan. Jadi nanti mungkin dalam kondisi baru warnanya tidak begitu deep seperti ini, seiring pemakaian, fading-fading yang muncul pun juga akan ada aksen-aksen warna hijaunya untuk fading yang dihasilkan. Jadi menurut gue ini merupakan fabric yang unik banget, dan emang gue lagi nyari banget sih untuk fabric denim ini. Kebetulan aja gue dapat dari Grand Archive ini. Selvedge line dari denim ini seperti ini.
Jadi warnanya putih seperti ini, dan bisa dilihat sebenarnya nggak putih-putih banget. Ada titik-titik merahnya, hanya saja memang titik-titik merahnya itu deket banget atau nyerempet ke bagian dari indigonya. Hal pertama yang mau gue sampaikan dari fabric denim ini adalah waktu pertama kali gue keluarin jeans ini dari packagingnya, hal yang bisa gue rasakan saat gue pertama kali tarik celana jeansnya dari plastik adalah ini fabriknya lembutnya keterlaluan sih menurut gue. Lembutnya parah, ngaco banget. Dan menurut gue itu suatu hal yang keren banget sih. Jadi hal yang mungkin bisa gue sampaikan secara kata-kata terhadap karakteristik dari fabric denim ini adalah, pertama, ini lembutnya minta ampun, lembut banget. Tapi berbarengan juga ini tuh perasaan yang gue rasakan ini agak solid ya untuk fabric denimnya. Jadi tuh kalau misalkan di video-video lain gue pernah bilang fabriknya lembut dan lain sebagainya, tapi biasanya emang tidak begitu solid untuk fabric denimnya. Jadi memang lembut aja gitu. Sementara ini cukup uniknya adalah fabriknya lembut dan solid juga gitu loh. Jadi mungkin gimana ya? Nggak begitu lemes, tapi lembut gitu loh kurang lebihnya. Dan ini mungkin bisa dilihat juga ada sedikit slop-slopnya juga, hanya saja mungkin bukan itu bintang utamanya. Bintang utamanya tetap kelembutan pada jeansnya. Jadi kalau misalkan gue ngira awalnya itu, ini lembutnya hanya untuk bagian luarnya aja atau bagian warpnya aja. Tapi kan waktu jeans ini nyampe, gue langsung cobain dong, pengen tahu ini muat atau enggak. Dan ternyata di bagian weft-nya pun itu lembutnya minta ampun juga. Ternyata saat gue pakai itu, wah gila, nyaman banget sih. Ternyata di kulit gue tuh gue merasakan nyaman banget. Gue nggak tahu sih apakah emang fabric dari Nihon Menpu itu semuanya seperti itu, karena memang gue belum pernah pakai juga sih celana jeans yang dari fabric yang menggunakan fabric dari Nihon Menpu Mills. Mungkin kalau kalian punya pengalaman tentang fabric denim dari Nihon Menpu juga, kalian bisa share. Cuman yang bisa gue rasakan itu sih, ini lembutnya bener-bener oke banget, dan gue agak kaget sejujurnya karena gue nggak ngira bakal selembut ini. Selanjutnya gue pengen ngebahas soal material hardware pada jeans ini. Jadi kalau misalkan dilihat, ini memang menggunakan button fly dan menggunakan YKK dari Jepang, button fly-nya. Bisa dilihat untuk yang paling atas ini motifnya lower leaf, warnanya hitam seperti ini, dan ini merupakan double prong button dari YKK. Dan untuk button-button di bawahnya ini sama sih sebenarnya dari YKK juga, hanya saja beda warna, yaitu di sini warnanya lebih ke yang silver. Dan untuk rivetnya di sini menggunakan copper rivet dari YKK juga. Untuk material leather patch pada jeans ini cukup tebal menurut gue material leather patch-nya. Dan sejujurnya gue lebih suka kalau leather patch-nya sedikit lebih tipis sih. Cuman itu masalah preferensi. Hanya saja menurut gue hal yang bisa gue sampaikan, leather patch-nya desainnya asik sih. Cukup elegan, simple. Dan yang paling penting tidak ada kolom waist dan leg yang tidak diisi, karena itu kadang-kadang mengganggu gue kan kalau misalkan ada kolom waist sama leg tapi nggak diisi. Jadi kesannya jeansnya itu belum dieksekusi 100% gitu, ada yang belum diisi. Dan desainnya pun juga menurut gue simple dan elegan, dan gue suka terhadap hal itu. Kemudian gue pengen ngomongin soal detailing dari celana jeans ini. Jadi kalau misalkan tadi gue cerita waktu pertama kali gue keluarin jeansnya dari plastik itu gue kaget dengan kelembutannya, sebenarnya ada hal lain yang bikin gue cukup impressed, yaitu seluruhan jahitan dari jeans ini menurut gue dieksekusinya itu rapi dan clean banget. Dan menurut gue itu suatu hal yang nggak gue expect sih, karena kan awalnya gue agak skeptis nih, sosial medianya itu bagus banget, jangan-jangan produknya nggak sebagus itu. Ternyata gue sedikit agak terbungkam sih, karena ternyata konstruksi dan jahitan itu rapi banget. Dan ini gue bisa bilang merupakan salah satu jeans dari brand lokal yang jahitannya itu paling clean. Salah satu yang paling clean. Ya gue sebut brand aja ya, menurut gue sejauh ini yang gue review yang paling clean itu ada Old Blue juga clean, ada The Worker Shield itu clean banget. Dan menurut gue tingkat clean dari jahitan dari Grand Archive ini patut disejajarkan dengan dua brand yang barusan gue sebut sih, karena menurut gue ini eksekusinya kacau sih, rapi banget. Dan ini mengingat ini brand baru ya, menurut gue potensi kedepannya masih jauh lebih besar lagi harusnya kalau misalkan tetap begini ya. Oh iya, jahitannya juga menggunakan poly cotton thread, dimana memang ini merupakan jahitan yang menggunakan benang perpaduan antara polyester dan cotton, jadi harusnya juga cukup kuat ya untuk jahitannya. Dan ini merupakan single tone stitching, dimana memang keseluruhan dari jeans ini memang mau terlihat clean, dan menurutku pemilihan single tone stitching seperti ini oke-oke aja, dan gue cukup suka sih ngelihatnya. Biasanya kan gue lebih suka yang dual tone stitching ya. Cuman entah kenapa untuk jeans ini gue lihatnya bagus sih, pembuatan single tone stitching dengan warna denim green cast dan jahitan yang super clean seperti ini. Gak lupa juga ada hidden rivet, dan untuk bagian hemnya itu udah change stitch hem menggunakan Union Special 43200G. Kemudian selanjutnya gue pengen ngebahas sebuah hal yang menurut gue menarik banget juga, nggak kalah menarik dengan tingkat kelembutan jeansnya dan kerapihan jahitannya, yaitu arc weight-nya. Arc weight dari jeans ini seperti ini bentuknya, seperti yang bisa kalian lihat. Kalian bisa tebak nggak ini bentuknya apa?
Ini tuh merupakan bentuk dari sebuah buku yang dibuka. Jadi itu bisa dilihat di bagian sini tuh buku yang tebel, yang di sini tuh lembaran halaman buku yang dibuka. Dan menurut gue ini sangat banget relate dengan keseluruhan konsep dari brandingannya, yaitu Grand Archive, di mana memang pengarsipan itu kan sangat identik dengan pembukuan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Arcuate dibuat bentuk buku seperti ini, itu dapet banget sih. Awalnya gue nggak nge sih sejujurnya ya ini bentuk buku, tapi ternyata setelah diceritain ini bentuknya buku, wah gila, keren banget sih menurut gue. Jadi secara brandingan, secara detail yang diberikan, nyambung banget. Gue suka banget terhadap hal itu, dan eksekusinya juga bagus banget. Bisa dilihat di sini pengeksekusian Arcuate pun juga terlihat rapi banget, dan gue suka banget terhadap hal itu. Dan kerapian dari jeansnya itu memang nggak cuma untuk bagian luar, ternyata sampai bagian dalamnya pun juga rapi banget sih. Bisa dilihat juga sampai ke bagian dalam dari celana jeans ini, yaitu lebih tepatnya untuk bagian dalam dari button fly dari jeans ini pun dibuat sedemikian rupa supaya memberikan kesan yang clean banget nih. Kalau misalkan kalian lihat di sini kan kayak nggak ada bagian yang diobras kayak gitu ya. Jadi udah konstruksi jahitannya itu rapi banget, sampai bagian-bagian dalamnya pun juga dipikirin banget sampai clean seperti ini. Menurut gue itu suatu hal yang kasih poin positif banget sih buat gue pribadi ya. Detail lainnya di sini ada tab juga untuk bagian coin pocketnya. Di sini ada tulisan Archive, dan kalau di balik ada tulisan Grand ya. Jadi Grand Archive warnanya hitam dan kuning seperti ini. Dan ada peekaboo salvage and coin pocket, dimana sebenarnya mengingat ini memang konsepnya clean banget. Sebenarnya gue lebih suka kalau misalkan nggak ada peekaboo-nya sih, jadi bener-bener polos aja untuk coin pocketnya. Kemudian untuk bagian inseamnya juga ini merupakan double felt inseam yang dual tone, dan ini juga dieksekusi dengan sangat baik, dimana memang tidak ada bagian obrasan lagi yang terekspos ya. Jadi untuk bagian inseamnya pun juga dieksekusi dengan sangat baik dan sangat clean. Ada label bagian dalamnya juga yang menurut gue desainnya cukup elegan juga sih, seperti ini, nggak begitu wah tapi minimalis, dan penempatannya pas banget di tengah tuh, lihat ya, rapi banget nggak sih penempatannya. Kemudian untuk bagian belt loopnya juga udah di raised belt loop, dan bisa dilihat nih ini rapi banget tuh penyasannya, aligned banget dengan yoke-nya di sini. Untuk bagian belt loop bagian sininya juga udah di bartek ke bagian yoke, dan rapi banget pengeksekusian barteknya, nggak ada yang mencong-mencong. Untuk back pocket openingnya juga udah di raised back pocket opening. Selanjutnya sebenarnya ada sebuah hal yang tadi belum gue singgung, entah kalian aware atau enggak, yaitu penggunaan pocket lining pada jeans ini. Dan emang sengaja nggak gue sebut tadi karena emang gue mau ngejelasinnya sekarang di bagian-bagian ini. Jadi memang untuk pocket lining pada jeans ini menggunakan fabric cotton warna putih seperti ini, dan ternyata untuk pocket liningnya itu merupakan fabric yang selvedge juga. Jadi kalau misalkan kalian ambil nih untuk bagian dalam pocket liningnya nih, mungkin akan gue kasih footage-nya aja karena agak susah ditampilkannya. Ini tuh ternyata untuk bagian sininya aja tuh ada detail selvedge-nya ternyata. Dan menurut gue ini sebuah hal yang mengejutkan sih. Menurut gue kayak mungkin sebagian brand atau sebagian konsumen juga nggak mikir sampai sebegitunya untuk bagian pocket lining. Tapi sama Grand Archive itu dipikirin bahkan sampai ke bagian yang setidak terlihat ini sih. Menurut gue itu sebuah hal yang menurut gue memberikan value added banget. Dan uniknya untuk bagian pocket lining kiri depannya itu ada kolom-kolom untuk penulisan nama ownernya, tanggal belinya kapan, terus ada wear count-nya di mana bisa digunakan untuk menghitung udah berapa lama jeans ini dipakai, berapa kali, berapa hari, dan lain sebagainya. Ada kolom untuk dokumentasi wash atau soak atau repairnya juga. Yang sebenarnya kalau buat gue pribadi, gue bukan tipikal orang yang bakal coret-coret pocket lining gue sih. Hanya saja menurut gue ini kasih detail yang menurut gue sangat relate dengan keseluruhan branding dari Grand Archive. Dan seperti yang tadi gue singgung juga, Grand Archive sangat identik dengan pengarsipan, documenting, dan lain sebagainya, pencatatan ya mungkin, dan pemberian hal seperti ini, walaupun gue mungkin tidak akan menggunakannya, tapi memberikan kesan selaras banget dengan keseluruhan konsep dari brand ini, dan itu merupakan suatu hal yang keren sih menurut gue. Untuk bagian pocket lining kanannya sih polos, tidak ada, jadi khusus hanya untuk bagian pocket lining kirinya saja. Dan ternyata untuk bagian back pocketnya itu juga di lining dengan material yang sama sih sebenarnya. Menjawab keskeptisan dan ketidakpercayaan gue di awal tadi sih. Jadi itu sih kalau misalkan yang bisa gue sampaikan tentang keseluruhan dari jeansnya. Jeans ini tuh size-nya 32 dan ini sunforest, dan cuttingannya adalah slim fit atau slim cut. Dan langsung aja ini merupakan fit pick dari jeans ini. Sebenarnya gue nggak mau berkomentar banyak terhadap hal ini karena gini loh, tadi gue udah cukup impressed dengan
fabric denimnya, gue cukup impress dengan kerapihannya, gue cukup impress dengan detailing-detailing yang diberikan. Ternyata untuk fit-nya pun cukup memberikan impress ke gue. Dan ini merupakan fit yang menurut gue cukup ideal banget sih buat kaki gue. Kalau misalkan kalian pernah ngikutin channel gue suka emang cuttingan yang cenderung agak lebih slim, tapi nggak sampai slim-slim banget. Hanya beberapa brand yang menyediakan fit yang menurut gue ideal banget, dan Grand Archive salah satunya. Dan gue sesimpel bilang gue suka banget dengan cuttingannya. Langsung aja gue mau ngebahas soal harga dari jeans ini. Harga jeans ini itu Rp1.550.000, dan awalnya sejujurnya dengan segala ketidakpercayaan gue dan segala rasa skeptis gue, mengingat brand ini juga baru establish belum lama, tahun 2019 kurang lebih, gue sempat mengira kalau price point-nya agak tinggi juga. Ini berani juga nih brand pasang harga yang lumayan tinggi. Sampai akhirnya seperti apa yang gue jelaskan tadi, gue buka celana jeansnya dan gue pegang langsung, banyak banget yang ternyata di atas ekspektasi gue. Dari pemilihan fabric denimnya, dari jahitan keseluruhan di jeansnya yang menurut gue clean banget. Terus juga detailing-detailing yang sampai dipikirinnya sejauh itu, sekeren itu. Sampai fit yang ada pada jeans ini pun ternyata juga menjawab banget dengan kebutuhan gue yang pengen punya slim fit yang tidak begitu slim-slim amat. Bikin menurut gue harga Rp1.550.000 nggak mahal juga sih, karena ternyata apa yang kalian dapat sebanding gitu loh. Instagram atau media sosial dari Grand Archive akan gue tulis pada bagian sini, dan sejauh ini memang untuk transaksinya itu masih secara online aja. Kalian bisa lihat ke Instagramnya, bisa secara DM di Instagramnya, atau di situ ada kontak WhatsAppnya juga. Jadi mungkin kalau kalian tertarik dengan produknya Grand Archive, kalian bisa cek aja untuk kontaknya, bisa cek ke Instagram dari Grand Archive yang gue tulis pada bagian sini. Oke, gue rasa itu aja sih review dan pembahasan gue terhadap Grand Archive 101 NM2 ini, Green Cast Denim, yang menurut gue ternyata gue cukup dibungkam karena ternyata di atas ekspektasi gue banget. Banyak banget plus poinnya, seperti gue bilang tadi, pemilihan fabric, konstruksi dan jahitan yang sangat clean, detailing yang menurut gue niat banget, sampai fit yang menurut gue mantep banget. Menurut gue itu sangat menjawab gue. Jadi gue rasa itu sih. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram @shumarlin. Thank you banget udah nonton, semoga video ini bisa jadi referensi. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.